Perkenalkan, nama saya Nathaniel Jarwo dari kelas 11 BP1, absen 22. Di sini saya akan membacakan teks monolog tentang nasib seorang badut, karya Agus Nur. Tak ada yang lebih spesial dari seorang yang melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri pun tak tertawa oleh lucuan saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon itu tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina, dan mencemarkan nama baik. Kawan saya seorang stand up komedi di penjara karena membawakan lelucon yang dianggap menghina. Dia bercerita tentang orang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi, dan dari atas pohon kelapa itu ia mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung dan orang-orang berteriak menghujatnya. Dasar kafir, turun kamu. Kenapa kamu berteriak azan subuh jam 10 pagi? Dasar aneh, dasar kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Saya dari pagi jam 4 mengumandangkan azan subuh, tapi tidak ada yang datang. Sekarang jam 10 pagi, pada berdatangan untuk kalian semua. Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Orang-orang kok gampang ya mengkafir-kafirkan orang lain. Hanya karena berbeda, menjadi bermusuhan. Sekarang orang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Orang sekarang bilang, aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran jadi suatu komoditi diperjualbelikan. Bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah buat orang tertawa. Saya menjadi badut karena saya meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun juga badut. Sekarang kan ngetren tuh, anak meneruskan orang tua. Kalau bapaknya presiden, anaknya ingin jadi presiden. Kalau bapaknya nyalon gubernur, anaknya pun ingin juga nyalon gubernur. Kalau bapaknya wali kota, anaknya pun ingin jadi wali kota. Kamu jangan ngantur deh, nanti aku bisa ditangkap malahan. Dulu kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak loh, penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah sekarang pelawak saja kalah lucu dengan politikus loh, bayangkan. Aku nggak nyangka kamu kan datang. Silakan. Maaf ya berantakan. Kamu lapar nggak? Kamu haus nggak? Kamu mau aku carikan makan? Sebentar ya. Waduh, nggak ada makanan juga. Kamu nggak lapar ya? Kamu nggak haus? Oh nggak ya? Untung saja. Aku sudah nggak ada makanan nih. Maaf ya. Kalau kamu mau makan, kamu bisa pesan GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Hihi. Tapi kenapa kamu memandang saya seperti itu? Yang datang ini pacar saya loh. Jangan tersenyum begitu. Kalau kayak saya juga manusia, bisa falling in love dan juga punya pacar. Berarti itu cantik nggak? Cantik dong. Itu kan pacar saya. Namanya itu Raisa. Lengkapnya Raiso Bayar. Raisa, aku kira kamu sudah melupakan aku. Kamu sudah punya pacar baru? Enggak kan? Kamu kan tetap cinta sama aku kan? Aku juga sama. Jadi itu berat. Kamu akan kuat. Biar aku saja. Bila aku peluk kamu, bila aku cium kamu. Raisa, kamu di mana? Ternyata hanya kalian saya saja. Gak ada pacar. Saya berjomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya hidup saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Jadi saya benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja.
Kenapa kalian menganggap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini memang orang yang sial, tapi Hasib memang aneh. Hasib selalu punya kejutan yang tidak pernah saya bayangkan. Kalian lihat, penampilan saya begitu keren dan parende. Kini saya berpakaian bagus, tapi sebenarnya saya tetap seorang badut. Saya sama sekali tak pernah memimpikan ini. Tapi, barangkali inilah takdir saya. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya itu biasa saja. Sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa, semua yang hadir tertawa loh. Terpingkal pula. Saya hanya menjadi-jadikan jari seperti ini. Mereka tertawa. Saya hanya mengoyangkan bokong seperti ini. Mereka pun tertawa. Aduh, kok aneh ya. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam seperti ini pun mereka tertawa. Dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol, sungguh saya merasa seperti orang yang paling bodoh dan tolol saat itu. Lalu anehnya, pimpinan partai itu mendatangi saya dan menyapa saya, memuji saya. Katanya, saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai banyak orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Dia bilang pada saya ini menjadi pemimpin tidak perlu namanya cerdas, tidak perlu pintar. Yang penting, disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin yang bagus. Bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuannya disukai banyak orang. Semakin banyak orang yang suka padamu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin yang banyak pendukungnya. Tak peduli kamu itu salah atau benar, tak peduli kamu bohong atau ngibu sesuka hatimu, kamu akan tetap disukai banyak orang itu dan tetap dipercaya. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamu lah yang dibutuhkan partai. Saya pun kemudian didandani seperti ini, didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya tidak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu bedanya pilkada atau PKB. Tapi ada yang bilang, kalau PKB itu nggak boleh coba-coba buat anak-anak. Tapi kalau pilkada, boleh coba-coba buat anak pejabat dong. Ya, saya benar-benar nggak tahu loh, mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Dan betapa sialnya saya menang loh, bayangkan loh. Barangkali saya memang sudah gila. Mereka memilih saya hanya karena apa? Dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang yang paling lucu, yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika saya menjadi pemimpin, saya berhasil membuat orang tertawa. Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja.